kita ikuti bersama pemaparan materi kedua dari Bapak Insinyur Widyo Subiantoro MT dengan tema timbunan di atas tanah lunak dengan beton ringan mortar busa. Kepada Bapak Insinyur Subiantoro MT dipersilahkan. Baik, wah mohon maaf ya Pak Muhammad Hamzah dan semua peserta webinar, karena kesalahan teknis di laptop tadi kayaknya panas ya, remote muter doang. Baik, sekali lagi saya ucapkan salam sehat semuanya, dan memang benar tadi yang sudah diterangkan Pak Limin, Pak Suryo, di mana agregat untuk sipil ya, agregat sangat penting, dan di dunia sipil insya Allah pembangunan akan selalu ada. Ini tentunya doa-doa teman-teman sipil ya. Nah, timbunan mortar busa pada tanah lunak ini disebut dengan beton ringan ya, bukan mortar busa. Ini memang saya terlibat di dalam proyek mortar busa ini yang terakhir ya, yang terakhir di flyover Mata Dinata yang bentuknya seperti tergambar ini, dan ini tanpa atasnya. Kemudian cara pelaksanaannya, mungkin saya jelaskan sejarahnya dulu. Kenapa dilakukan mortar busa, yaitu latar belakangnya adalah deposit tanah lunak di Indonesia mencapai 10 juta hektar lebih, ya sekitar 10% dari luas daratan. Yaitu banyak timbul permasalahan di tanah lunaknya. Tanah lunak ini adalah tanah yang stabilitasnya tidak stabil atau kecil dan mengalami banyak penurunan pada timbunan. Ya, jenis tanah ini sering menimbulkan masalah yang disebut dengan tanah problematik kalau di istilah sipilnya itu. Yaitu secara umum tanah problematik ini ditemukan pada jenis tanah lunak dan gambut. Nah, masalah utama adalah tanah lunak ini stabilannya kurang sehingga terlalu sering terjadi penurunan di jalan-jalan kalau operate yang melendut itu salah satunya, dan pemeliharaannya atau pembangunannya lama dan tentunya mahal, sehingga tentunya ini kita adopsi badan peneliti jalan, yaitu Pusditbang Jalan melalui geoteknik jalan, yang saat ini sudah banyak mencoba di lapangan. Salah satunya adalah penggunaan material timbunan jalan mortar busa atau foam material timbunan yang tahun 2009 sudah dilakukan di daerah objek Jembatan Kedaton, yaitu Jalan Ruas Cirebon Karangampen, Jawa Barat, dan di tahun 2010 juga dilakukan di Kalimantan Tengah. Tentunya setelah banyak dievaluasi, maka dicobalah di beberapa tempat di Indonesia. Tujuannya adalah agar bisa mengkinikan pedoman perencanaan, pedoman pelaksanaan, dan spesifikasi teknologi penanganan tanah lunak dengan menggunakan timbunan jalan dengan mortar busa. Sasarannya adalah tersedianya teknik kinerja timbunan ringan dengan mortar busa dalam jangka panjang. Bahan timbunan ringan ini dimaksud atau form timbangan mortar ini disebut juga sebagai high grade soil, karena memang mempunyai kegunaan secara optimal sebagai berikut ya. Menurut Febianto, ini salah satu peneliti di Indonesia, yaitu beratnya ringan dan kekuatan cukup tinggi untuk subgrade dan fondasi perasan jalan. Berat isinya dan kuat tekannya, campuran ini dapat direncanakan sesuai keinginan sehingga dapat mengurangi tekanan lateral tanah pada suatu struktur bangunan, apartemen, fondasi jembatan, atau mengurangi berat timbunan. Jadi beratnya tentunya lebih ringan dari berat tanah yang akan ditumbangi. Ya, karena nanti dijelaskan ada sekitar 0,8 ton per meter kubiknya. Campuran format embankment maka memiliki perilaku tahan terhadap perubahan karakteristik properties akibat fisikal atau kimikal proses selama masa konstruksi, pelaksanaannya, dan memiliki daya dukung kekuatan selama masa konstruksi. Nah, ini penggunaan mortar busa
yang sudah telah digunakan di Jepang, yaitu antara lainnya ya di banyak tempat itu, di daerah lapangan udara Jepang juga ada contohnya. Kemudian pada mata busa ini mempunyai berat yang ringan sehingga nilai berat isi density dari material campuran atau mortar tersebut mempunyai berat isi 5-12 kg per meter kubik. Mempunyai nilai flow atau flowability yang didedikasikan untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan. Alat penyemprot atau alat tuang mixer ya dengan jarak yang ideal. Nilai flow pada 190 sampai 20 mm atau sekitar 20 cm. Mempunyai kemudahan pelaksanaan, yaitu mudah disemprotkan saja menggunakan alat mesin penyedot dan memadat sendiri, sehingga dia seperti motor itu dibiarkan aja memadat sendiri dan mengeras sesuai dengan waktu atau pemeranan luring yang ditetapkan. Mempunyai kuat tekan yang cukup tinggi sesuai jenis konstruksi penggunaannya, misalnya kuat tekannya dalam umur 14 hari mencapai 1000 kN. Kelebihan motor ini dapat meningkatkan ketahanan aspal terhadap temperatur, dapat meningkatkan ketahanan campuran beraspal terhadap debu, meningkatkan ketahanan lelah pada campuran beraspal, ini terjadinya pelepasan butir, pemanfaatan modifier alam lokal, jadi bisa mengambil bahan-bahan alam lokal. Ini salah satu contohnya pemakaian di Jepang, yaitu di Tom Express Highway, terus Restoration Project Tohoku Central Highway, Project Name Haneda, Tokyo, dan masih banyak lagi yang kita tidak atau belum monitor yang lainnya. Sumbernya dari Pejaten. Kemudian di Indonesia sendiri, ini salah satunya Jembatan Kedaton ya, Cirebon tahun 2009, terus Kepulauan Riau, Jembatan Kangboy, terus kemudian di Medan 50 ini daerah Jawa Tengah mungkin ya, tahun 2014, kemudian Operate di Riau, Jembatan Ekang, kemudian kereta api di Jawa Tengah, yaitu Jembatan Konengan ya, dan beberapa jembatan lainnya. Kemudian di banyak tempat yaitu flyover Antapani, Kota Bandung ya, yang dilaksanakan tahun 2016. Kemudian terakhir ya di Tangerang Selatan, flyover Mata Dinata 2018-2019 yang digabungkan dengan corrugated steel ini. Corrugated ini dari baja melengkung. Kemudian di Timbun Mortar Busa. Masalah waktu cukup cepat ya, karena kalau pakai beton biasa, pakai girder, dia bisa waktunya satu tahun 6 bulan. Kemudian di sini hanya bisa tercapai 8 bulan. Itu kecepatan kerjanya. Ini contoh jadinya yang sekarang sudah bisa dilewatin. Nah, ini tambah atasnya. Nah, quality controlnya sendiri sebagai berikut. Dari standar pelaksanaan mortar busa menurut SNI 03 4433 197 dan SKH 1.7.21 garing garis 2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan mortar busa akan dilakukan teknik untuk basement mortar yang akan disuplai oleh batching plant. Jadi kalau mortar busanya sendiri itu ada dicampur di lapangan, karena kita biasanya beli mortar pada batching plant tertentu, kemudian dibawa ke lapangan, kita menyiapkan mixer sendiri atau mixer itu kita campur dengan bahan yang sudah kita siapkan. Kemudian dituang ke lapangan, diangkut dengan mixer menuju ke lokasi pengeboran mortar busa. Injeksi foaming dan pencampuran busa dengan base semen mortar dilakukan di dalam lokasi pengocoran mortar busa. Yang tadi saya sebutkan tadi, lebih baik di cepat lokasi sehingga pencampurannya bisa mungkin dengan waktu yang tertentu. Kemudian rencana density foamnya 70-80 gram per liter. Rencana weight density mortar busanya sendiri 900-950 kg per meter kubik atau 9-9,8 kN per meter kubik. Terus rencana target kuat tekannya dengan tes UCS unconventional
convention strength minimal 800 kPa atau 8,15 kg per cm persegi. Untuk quality control base cement mortar X-basing plan dari Ready Mix Company apa aja ya, nanti di trial, dicoba, diambil sampel uji setiap 2 silinder tiap produksinya. Nah, tentunya untuk umur 3, 7, dan 14 atau sampai 28 hari. Diameter 15-30 sampelnya ya, kita pakai mol yang 15-30. Kontrol mortar busa water ringan pengambilan sampel uji sebanyak 4 buah ya, diameter 10-20 cm untuk setiap pengecoran 110 meter kubik, dan masing-masing 1 buah sampai silinder untuk diuji pada hari ke-1, 3, 7, 14. Kalau lebih baik lagi kita sampai 28. Biasanya 14 sudah mencapai hampir 80 atau 90% kuatkan umur 28. Nah, mortar bunga ini sangat sensitif terhadap air, jadi pada saat pelaksanaan diupayakan dihindari dari kena hujan atau panas terik sinar matahari, maka biasanya kita pakai tenda sehingga panas dan hujan tidak langsung kena barang atau mortar bunga tersebut pada saat pelaksanaan. Atau terpal ya, kita tutup. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah bagi adik-adik mahasiswa ya, tentunya membuat desain make-nya ya. Bagaimana membuat desain mortar busa. Umum, teknologi timbunan mortar busa yang dibahas adalah menggunakan metode campuran rasio tertentu antara semen, foam dengan bahan tanah atau pasir. Nah ini tanah atau pasir bisa kita gunakan. Material yang digunakan dapat merupakan material setempat atau material yang diperoleh dari lokasi lain seperti pasir dengan penambahan foam pada campur mortar. Campuran akan mengembang hingga sampai dengan 4 kali volume awal, sehingga dapat dikurangi bila dibandingkan dengan material tanpa campuran foam. Bayangkan butuh 1000 kubik di timbunan itu dengan tanah biasa, itu bisa kita singkat menjadi seperempatnya atau sekitar 250 kubik ya. Metode ini dimasukkan untuk mendapatkan nilai berat isi dan kekuatan dapat direncanakan sesuai kebutuhan. Persyaratan bahannya tentunya selama 14 hari sebelum pelaksanaan mortar busa harus sudah disiapkan job make-nya ya, bahan-bahannya, kemudian kita tes dengan pencampuran yang beberapa tipe, nanti kita coba trial di lapangan sehingga tipe mana atau campuran mungkin bisa bervariasi ya, 3 variasi, nanti terpilih mana yang paling sesuai. Pasir tentunya natural sand seperti pasir sungai, pasir galian atau disebut sebagai pasir mortar. Yang saat ini memang masih digunakan tentunya pasir ya, belum ada yang dapat tanah. Mungkin mahasiswa kalau ada waktu boleh dicoba tanah, mencoba tanah setempat atau tanah apa yang jelek atau yang apa. Sampai sejauh mana tentunya akan lebih besar dari Siberian diharapkan, seperti subbase kita atau subgrade 6% mungkin bisa di atasnya. Pasir tidak boleh mengandung ini ya, lempung ya. Terus persyaratan gradasinya mengikuti ASTM C3397 tahun 1997 pada tabel 31 nanti diterangkan. Dan harus mempunyai bidang yang keras dan awet atau double. Pasir tidak boleh mengandung lumpur, tanah liat, dan material-material gembur atau mudah hancur atau krilam yang variabel partikel lebih dari 3%. Seperti yang disampaikan Pak Limin tadi, masih ada hubungannya, yaitu SNI 03681902. Harus bebas dari arang, benda-benda dari kayu, serta kotoran-kotoran lainnya yang tidak dikehendaki. Tidak boleh mengandung terlalu banyak putih-putih ya, red pieces ya, seperti material yang diterangkan Pak Limin juga tadi, yang bagus, yang kubikal, atau berbentuk panjang. Ini juga dilarang karena mudah pecah serta pecahan-pecahan kulit kerang. Bahan pencampur tidak diizinkan menggunakan abu batu. Nah ini bedanya dengan yang diserahkan Mbak Limin tadi. Pasir yang diizinkan yaitu pasir dengan ukuran maksimum 4,75 mm lolos saringan nomor 4. Dapat dilihat pada tabel 31 dan baris berikut nih. Pasirnya ukurannya yaitu nomor
dengan setengah in sampai nomor 200 dengan kelolosan seperti dalam tabel ini, dan grafiknya seperti pada grafik yang ditunjukkan, yaitu yang garis merah itu yang ideal ya, tapi untuk mencapai itu material yang paling bagus mungkin di garis yang merah. Ini tumpukan pasirnya sama dengan yang ditunjukkan Pak Limin. Pasir harus tidak usah tinggi-tinggi. Ini contoh yang di Pangkalan Bun. Air harus air bersih, tawar ya, pH 5,5 dan bebas dari minyak. Bahan organik atau bahan-bahan zat lainnya besar kandungan sulfat dan kloret dalam air tersebut tidak boleh melebihi batas-batas yang telah ditentukan sesuai dengan spesifikasi yang bisa merusak mutu dan material mortar khusus seperti sudah ditentukan dari hasil dan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI 0-1140/189. Air adukan pada timbunan jalan menggunakan material mortar busa tidak boleh butir-butir zat padat lebih dari 0,20% dan tidak boleh mengandung larutan garam lebih dari 1,5%. Tentunya ini semua ya. Semen, bahan material lainnya adalah semen yang dari pabrikasi, yaitu waktu 3 bulan terakhir harus ada hasil labnya, baik untuk semen secara sak maupun semen secara curah atau di dalam silo ya. Semen harus memenuhi SNI 15/2049/1994. Setiap laporan bulanan harus jelas menyantumkan deviasi rata-rata dan deviasi standar untuk semua hasil pengujian seperti ditetapkan dalam STM C150/07 tahun mengenai verifikasi untuk semen PC tipe 1 dan 5 dan ASTM C595/0,9 tahun 2009. Untuk semen PC tipe IP atau Portland Konsolan Semen atau sesuai SNI 15/7004 termasuk analisis kimiawi dan fisik. Tentu ahli atau engineer di lapangan akan mewakili bila mana perlu mengambil contoh semen PC yang masih segar untuk diuji apakah hasilnya sama dengan hasil yang dari pabriknya. Masih semen PC ya, ditetapkan dalam STM C150/07 tahun 2007, tipe 1 slab dan semen tipe 4 E5 pipa cakar ayam dan STM C595 ini adalah standarnya yang digunakan. Kemudian yang harus dilakukan tes labnya adalah spesifik gravity dari semen, kehalusan dan dari semen PC dengan menggunakan berarti STM C204/11 tahun 2011. Lamanya waktu pengingatan dari semen PC dan briket nikel ASTM 191/04/2004. Compressive strength dari mortar ya, semen PC, kemudian digunakan dalam silo harus temperatur semen tersebut tidak boleh lebih dari ini, bukan 700 ya, ini 70 derajat Celcius. Salah ketik, kerja jasa harus betul-betul memperhatikan temperatur semen yang dikirim dari pabriknya. Nah, untuk ini punya jasa diminta melengkapi dengan metal temperatur. Material agent, nah ini agak penting adalah material agent ini. Material agent ini sebenarnya sudah bisa dibeli merek tertentu, cuman di sini tidak saya sebutkan khawatir terlalu mengarah ke tapi bisa dibeli, yaitu formnya terbentuk dari cairan didukanol. Nah, tentunya ini bahan kimia yang tentunya orang-orang kita sipil tidak akan begitu mengenal bahan ini, tapi di toko kimia pasti paham sekitar 48%. Sudah dikenal 11/9 cairan foam atau dapat disebut cairan sulfatan. Ini memiliki karakteristik fisik dan kimia yang hampir sama seperti air. Ya, nanti ditambah 33. Terus hexadecanol 54, ester 13,28%, tetraethylene glycol monodioxide ester 2,9%. Terus ada senyawa yang tidak teridentifikasi pada saat penelitiannya di kesehatan, yaitu senyawa naftatik. Itu yang diambil dari terumbu karang atau apa katanya itu. Nah, ini sebenarnya ada merek tertentu yang sudah diproduksi, yaitu kemarin kita pakai
namanya Shibuya Miko Bubble. Shibuya Miko Bubble ini yang cukup bagus karena kita kemarin mencoba dengan material tersebut dan memenuhi standar yang kita harapkan. Ini contoh bahannya. Cairnya berwarna coklat seperti itu. Nanti kita campur air. Nah, dari nilai flow nanti campur nanti ada 180 sampai 20 mm. Jadi nanti di situ akan terjadi dua lapis, yaitu nilai lapis atas yang 2000 kN per meter. Yang kuat di bawah adalah lapis bawah ada cukup ringan 800. Karena penyebaran beban lebih berat ya untuk jalan. Ini persyaratannya. Jadi untuk kuat UCS-nya atau unconfined compression strength-nya, umur 3 hari sudah 1750 kPa, 7 hari 1900 dan 14 hari 2000 kPa. Yang maksimum berat isinya density tersebut adalah 0,8 ton per meter. Jadi ini sekitar 0,2, 0,3 sampai 0,2 ya. Sehingga cukup ringan, cukup kecil, tapi nanti di umur 28 akan tinggi. Ini untuk yang bawah tekannya 0,6 untuk lapis bawah. Dengan persyaratan maksimum berat isi densitnya 0,6 ton per meter kubik. Prosedur pembuatan rencana motor busa ini yaitu dengan setelah pembuatan rencana campuran motor busa maka dilakukan penghamparan percobaan di lapangan. Jadi kita bikin campuran mortar yang dari racing brand dengan foam tadi sehingga menimbulkan campuran encer yaitu sekitar 180 kemudian dicoba di lapangan. Jika percobaan tersebut gagal mengunifikasi, maka salah satu persyaratan dilakukan penyelesaian dan percobaan kembali hingga mengunifikasi. Campuran yang sesuai spesifikasi dijadikan acuan untuk melaksanakan perjalanan timbunan jalan dengan motor busa tersebut. Ini kelihatan nggak ya? Cara kerjanya yaitu mulai, terus penyiapan, dan seterusnya. Ini saya kurang jelas, agak bermatanya. Sehingga pembuatan foam ya, setelah pembuatan foam, pencampuran foam dengan dicampur dengan mixer, kemudian dibawa ke lapangan, dihampar, cek. Yang lain ini memang kurang jelas, mohon maaf ya. Ini ya harusnya kalau di print mungkin kelihatan. Kemudian untuk catatan semua jenis material atau bahan timbunan yang isinya dapat dijadikan bahan campuran dengan foam direncanakan sesuai kebutuhan. Penggunaan material setempat untuk timbunan motor busa sangatlah mungkin, dan hal ini dapat mengurangi biaya pekerjaan timbunan jika dibandingkan dengan mendatangkan tanah dari lokasi kuari yang lokasinya lebih jauh. Berdasarkan hasil percobaan pencampuran bahan motor busa, komposisi yang paling efisien dalam mencapai nilai target adalah komposisi campuran pasir dan semen berbanding 1:1, dan komposisi campuran tanah dan 1:2. Jadi kalau tanah yang kita gunakan persentasenya 2 kali lipat dari semen. Pembuatan foamnya sendiri dengan air yaitu tadi dengan komposisi yang tadi, yaitu untuk jobik awal timbang semen dan air diambil berbanding agregat 1, air sebanyak 0,5 dari berat semen. Ya, jadi untuk mencapai standar 0,04 sampai 0,05 ton per meter kubik dilakukan 1 kali dalam tiap campuran, kemudian diuji, ditimbang, dijadikan sampel, dan ya trial di lapangan. Ya, ukuran foam air dengan perbandingan 1:25. Pengukuran dilakukan dengan ukur dapat dilihat pada gambar 35. Ini pengambilan meterannya, penyambutannya dengan alat kompresor yang dihubungkan dengan generator foam. Nanti generator foamnya mengaduk material tersebut dan memasukkan ke dalam mixer. Nah, ini contoh foam yang sudah dibuat, diuji, sehingga menghasilkan busa yang cukup. Ini kita coba, oh busanya udah oke, tidak terjadi gelembung-gelembung ya. Jadi kemudian
Kemudian pencampuran foam, semen, dan pasir dilakukan dan ditimbang, dibikinlah sampel ya dengan job mic awal tadi yang kita kita timbang, kita bikin sampel, kita aduk dengan mixer ini di skala laboratorium, kemudian dibentuk cek flow-nya dengan flow yang tercapai 180 meter tadi, maka dibuatlah ini pengujian tes flow-nya ya. Kemudian dibuatlah sampel, dimasukkan pada mold silinder sesuai dengan kebutuhan. Kita kemarin mencoba dengan diameter 15 dan tingginya 30 cm. Minimal benda uji untuk pengujian 3 hari, 7 hari, 14 hari ya Mas. Seperti ini moldnya. Ya, timbang dan hitung densitasnya, lakukan pengujian tekan bebas pada waktu yang telah ditentukan 3 hari, 7 hari, 14 hari. Lakukan uji kadar air dengan contoh benda uji yang telah diuji tekan bebas. Periksa apakah nilai pengujian telah masuk ke dalam spesifikasi untuk CS 800. Nilai kuat tekan minimum adalah 800 kPa dengan nilai densitas maksimum 0,6 meter. Bisa sampai 0,8 ya untuk yang lapis atas. Kemudian untuk CS 200 nilai kuat tekan minimum adalah 20 kPa dengan nilai densitas maksimum 0,8 meter. Apabila kuat tekannya lebih rendah, dapat diatasi dengan menambah jumlah semen. Dan bila densitasnya lebih tinggi, dari spesifikasi dapat dikurangi dengan menambah jumlah foam atau mengurangi volume agregat yang digunakan. Pengujian berat isi dan kuat tekan bebas, band kompresif. Pengujian berat isi motor pusat dilakukan sebelum melakukan pengujian uji tekan bebas dengan cara menimbang benda uji dan menghitung densitasnya. Pengujian uji tekan bebas harus sesuai SNI 03/3838 tahun 1904. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nilai UCS benda uji. Nilai UCS harus memenuhi persyaratan motor buta. Jika nilai UCS benda uji sudah sesuai dengan yang dikehendaki, maka komposisi material benda uji tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan produksi yang lebih. Apabila nilai UCS-nya tidak sesuai, maka proses trial mic motor busa yang dilakukan harus diulang dan dari awal yang dilakukan dengan komposisi berbeda. Lakukan pengujian tekan bebas UCS pada waktu yang telah ditentukan. Jadi saran saya membuatnya job mic-nya kalau bisa ada 2 atau 3 tipe sehingga tidak mengulang-ulang dari awal. Ini contoh alat uji UCS-nya. Ini untuk gambar 314 untuk pengujian kadar airnya. Kita telah masuk ke dalam aplikasi sesuai tabel 32343. Apabila sudah masih tercapai yang lebih rendah tekanannya, dapat diatasi dengan menambah jumlah yang sudah seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian metode konstruksinya yaitu alat-alatnya yang digunakan adalah mixer. Ya, pada prinsipnya mixer untuk mengaduk material tersebut yang sesuai dengan spesifikasi ISTM C94 tahun 1994. Yang bentuknya seperti ini yang drum, yang kanan, yang kiri ada bisa antar mixer. Ini bisa dilakukan di lapangan dengan memutar di dalam mixer tersebut. Dan ini adalah mesin mortar pompanya yang memompa. Terus kemudian alat pendukung lainnya yaitu kompresor 0,6 MPa, mesin pembuat foam, air kompresor. Dengan cycle time mesin foam mencapai 500 meter kubik per hari. Tahapan konstruksinya seperti pada foto-foto di bawah ini yaitu persiapan kerja. Nah, ini biasanya kita untuk kerataannya dilakukan dengan badan konkret ya. Konkret terus diratakan, setelah sudah rata dan umurnya bisa ditimbun dengan urat busa seperti gambar kanan. Untuk setiap timbunan itu setiap 1 meter harus dilakukan pemberian penulangan ya. Penulangan dengan ukuran seperti ini atau wire mesh, bisa juga langsung wire mesh
taruh di atas lapis pertama tadi untuk menimbun lapis kedua berikutnya. Contoh seperti ini, ya. Seperti pada gambar 44 ini adalah anyaman baja yang terdiri dari wire mesh ukuran 13 mili kalau ini. Iya, pasangnya harus rapat ya, tidak berlembarnya. Kemudian baru dihampar di atasnya. Ini cara metode timbunannya, yaitu untuk beberapa proyek melakukan timbunan dengan cara kotak umpet, kotak atau kotak catur ya. Jadi di sini dicor tanggal 2, dicor tanggal 2 berapa titik, kemudian disusul lagi tanggal 4-nya, tanggal 5, tanggal berapa, kemudian kalau sudah rata semua naik di atasnya sampai mendapatkan timbunan yang diinginkan. Untuk di proyek kita kemarin sekitar 7,4 meter tinggi timbunannya sampai ke bawah. Kemudian ini adalah contoh-contoh tulangan wire mesh-nya yang akan ditimbun dengan mortar busa. Setiap ketebalan mortar busa 1 meter di tulangan wire mesh. Pengecorannya seperti biasa, seperti ngecor biasa. Kemudian jangan lupa dengan castingnya ini harus kuat, ya. Kemudian disiapkan tenda untuk menutup supaya terhindar dari panas ataupun air hujan. Ini salah satu contoh di flyover Mata Dinata pada saat pengecoran dengan mixer langsung. Ini kalau nggak ke layer ke-6 ya. Ke-6 itu kira-kira 6 meter lebih, 6 meteran. Kemudian ini salah satu contoh di jembatan Kangpoim ini kita ambil dari break line. Kemudian diratakan setiap harinya, setiap atas nanti setiap 1 meter diratakan sehingga untuk mencapai anyaman nanti ada di permukaan yang rata. Ini contoh dinding yang kita timbun sampai atasnya kita beri konkrit atau lapis aspal, ya, tergantung material di atasnya. Sekian, terima kasih yang dari kami. Salam hormat untuk semua peserta webinar. Semoga dapat diterima bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.